Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul mencintai dunia. Mencintai dunia. Seseorang tidak akan pernah menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya kalau masih memiliki hati yang mencintai dunia. Orang yang masih mencintai dunia adalah orang-orang yang suasana kebahagiaan hatinya hanya oleh topangan harta kekayaan materi. Bisa dipastikan orang seperti ini mengumbar keinginan mata seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Orang yang mengumbar keinginannya sendiri tidak memiliki kasih akan Bapa. Orang yang tidak memiliki kasih akan Bapa tidak akan pernah menemukan hadirat Allah dalam hidup dan hidup di dalamnya. Tidak mungkin saudaraku sekalian. Ya, tidak mungkin. Orang yang mengumbar keinginan sendiri tidak mungkin ya hidup di hadirat Allah. Orang yang tidak memiliki kasih akan Bapa tidak akan pernah menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya. Yakobus pasal 1 ayat 13-15 menulis begini. Tetapi orang-orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan terdipikat olehnya. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa setiap orang berpotensi untuk mengumbar keinginan tanpa batas. Setiap orang. Dunia kita hari ini dibawa kepada semangat materialisme, sehingga banyak orang menjadi serakah. Tuhan menghendaki agar orang percaya dalam hidup ini tidak berfokus pada keindahan dunia. Banyak orang Kristen yang sebenarnya hidup dalam percintaan dunia, tetapi mereka tidak menyadari keadaan yang sangat membahayakan tersebut. Saudaraku, firman Allah mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus pasal 4 ayat 1-4. Saudaraku, kalau seseorang menyadari bahwa dirinya adalah orang yang menumpang di bumi ini, maka ia dapat membuang semua keinginan terhadap kekayaan dunia ini. Kalau orang percaya sebagai penumpang di bumi ini, itu berarti ia tidak boleh merasa berat memiliki sesuatu di bumi ini. Bagi kita yang penting adalah dapat menjalani hidup untuk disempurnakan seperti Bapa atau dikembalikan ke rancangan Allah semula, serta menolong orang lain mengalami hal yang sama. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Nah, keadaan kita sebagai orang yang menumpang di bumi adalah persiapan agar layak menjadi anggota kerajaan surga. Orang-orang yang tidak mengerti bahwa rumahnya ada di langit baru dan bumi baru akan berusaha keras bagaimana caranya memiliki kekayaan dunia. Orang-orang Kristen yang tidak mengerti bahwa rumahnya ada di langit baru dan bumi baru akan berusaha keras bagaimana caranya memiliki kekayaan dunia. Bagi mereka, kematian berarti hilangnya kesempatan menikmati kehidupan ini, termasuk kesempatan memiliki dan menikmati dunia ini. Ya, harus dipahami ini. Bagi mereka kematian berarti hilangnya kesempatan menikmati kehidupan dunia ini, termasuk kesempatan memiliki dan menikmati dunia. Ini bagi orang Kristen yang tidak mengerti bahwa rumahnya di langit baru bumi baru, maka takut mati dan merasa keberatan karena merasa bahwa hanya di bumi ini saja bisa menikmati kebahagiaan atau kesenangan. Itulah sebabnya selagi masih hidup di dunia, mereka berusaha untuk meraih sebanyak-banyaknya yang disediakan dunia bagi dirinya. Mereka tidak dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan duniawinya. Sebenarnya sebagian besar orang Kristen memiliki gaya hidup duniawi tersebut, saudara. Mereka merasa tidak berdosa dengan gaya hidup yang salah tersebut. Sebab hal itu dipandang tidak menyalahi firman Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berarti fokus hidup orang percaya tidak boleh ditujukan kepada kenikmatan hidup di bumi. Yesus mengajarkan bagaimana dirinya tidak memiliki kenyamanan seperti kenyamanan yang dimiliki manusia lain pada umumnya.
Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita harus mengikuti jejaknya, saudara. Ya, jejak Tuhan Yesus ini di dalamnya termasuk prinsip serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup bukan mencari kenyamanan di bumi, tapi hidup untuk bertumbuh dewasa sempurna seperti Bapa dan melakukan kehendak serta rencana Bapa. Ini standar hidup orang percaya. Pernyataan Yesus di Lukas 9 ayat 57-58 menunjukkan bahwa kehidupan di bumi adalah kehidupan untuk bekerja melayani Bapa. Dari kehidupan Tuhan Yesus selama di bumi, dari kehidupan Yesus selama di bumi, segala sesuatu yang dilakukannya hanya untuk menyelesaikan misi yang Bapa percayakan kepadanya. Nah, saudaraku, ini adalah kehidupan yang dipersembahkan sepenuh kepada Allah Bapa. Kehidupan yang dipersembahkan penuh kepada Allah Bapa. Saudaraku, kehidupan Yesus adalah kehidupan yang memenuhi hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kekristenan adalah ajakan untuk mempersiapkan diri hidup di dunia lain, bukan untuk hidup sekarang di bumi ini. Dunia akan berakhir, saudaraku. Tetapi kerajaan Allah itu perjalanan yang tiada henti dalam kekekalan, dalam keabadian yang sempurna. Pada umumnya atau hampir semua manusia melakukan segala sesuatu hanya untuk kehidupannya di bumi. Dimulai dari sekolah, kuliah, berkarir, bekerja, menikah, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Cara berpikir dan gaya hidup seperti ini sudah mengakar dalam diri hampir semua manusia. Pada umumnya manusia berpikir bahwa tidak ada dunia lain yang dapat dinikmati selain dunia hari ini di bumi ini. Mereka tidak mengerti atau tidak pernah mau mengerti atau tidak mau menerima bahwa kehidupan yang sesungguhnya yang dirancang Allah untuk dinikmati bagi umat manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu nanti. Ya, pada umumnya orang tidak mau mengerti atau tidak pernah mau menerima bahwa kehidupan yang sesungguhnya yang dirancang Allah itu, ya, itu nanti di langit baru, bumi baru. Itulah sebabnya Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Dan Paulus seirama dengan pernyataan Tuhan Yesus mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kata di atas ini artinya kehidupan yang lebih tinggi dari kualitas hidup di bumi ini. Dengan hati yang mencintai dunia, seseorang dengan hati yang tidak mencintai dunia, seseorang bisa mencintai Allah dengan benar dan bersikap benar terhadap kerajaan surga. Tapi kalau orang dengan hati yang mencintai dunia tidak mungkin bisa mencintai Allah, harus memilih salah satu. Ya, kalau orang benar-benar tidak mencintai dunia tetapi mencintai Allah dengan benar dan bersikap benar terhadap kerajaan surga, maka ia dapat hidup di hadirat Allah. Jadi orang yang menemukan hadirat Allah adalah orang yang tidak mencintai dunia ini sama sekali. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.